Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu tentang salafus saleh, kisah-kisah mereka, perjuangan mereka dan lain-lain. Kita sudah sampai kajian yang ke-12, bagian E, yaitu sekilas tentang kisah-kisah jenakanya Asy-Sya'bi. Baik, kita bacakan saja susunan dari Syekh Mahmud Al-Misri. Amir bin Yasab berkata, Asy-Sya'bi berkata kepadaku, berangkatlah kamu bersama kami, kelompok ahli hadis. Kami lalu berangkat bersama-sama. Tak lama kemudian kami berpapasan dengan seorang yang sudah tua. Kepadanya Asy-Sya'bi bertanya, apa pekerjaan Anda? Tukang jahit jawabnya. Asy-Sya'bi berkata, kami memiliki guci yang pecah. Bisakah kamu menambalnya? Orang itu pun berkata, kalau engkau memberiku benang pasir, tentu aku dapat menambal guci itu. Mendengar jawaban ini, Asy-Sya'bi pun tertawa terpingkal-pingkal sampai terlentang. Lucu ya. Benang pasir. Tazkiratul Hufaz 187. Penulis Al-Marrah fil Mizah menyebutkan sejumlah kisah unik Asy-Sya'bi, diantaranya seseorang bertanya kepada Asy-Sya'bi tentang mengusap jenggot. Kemudian Asy-Sya'bi berkata, selah-selalah dengan jari-jarimu. Orang itu berkata, aku khawatir tidak dapat membasahinya. Asy-Sya'bi kemudian berkata, jika kamu khawatir, rendamlah jenggotmu sejak awal malam. Berarti nggak tidur ya. Itu dari Al-Mar'ah fi Mizah, karya Badaruddin Abul Barakat Al-Arabi, halaman 3940, Maktabah At-Thaqafah Ad-Diniyah. Yang lain bertanya, bolehkah orang yang berihram menggaruk badan? Ya boleh, jawab Asy-Sya'bi. Seberapa batasannya? Tanya lagi. Sampai tulang terlihat, sahut. Sampai tulang terlihat. Asy-Sya'bi ditanya tentang memakan daging syaitan. Dia lantas berkata, kamu rela hidup sekedarnya saja dan tidak memelukkannya. Gitu. Daging syaitan maksudnya apa itu? Ya. Suatu hari Asy-Sya'bi masuk ke tempat pemandian umum. Lalu ia melihat Dawud Al-Audi tidak mengenakan sarung. Asy-Sya'bi pun segera memejamkan matanya. Sejak kapan kamu buta, wahai Abu Amri? Tanya Dawud. Sejak Allah mengoyak kain penutupmu. Kelakar Asy-Sya'bi. Emang lucu ya.
Seorang mendatangi Asy-Sya'bi dan berkata, aku menyewa keledai 0,5 dirham untuk mendatangimu supaya bisa mendengar hadismu. Asy-Sya'bi pun berkata, sewalah dengan 0,5 dirham lagi untuk pulang, karena aku tidak mau menyampaikan hadis kepadamu. Asy-Sya'bi pernah ditanya, apakah roh itu bisa sakit? Ya, karena beban berat yang ditanggungnya, jawabnya. Suatu ketika aku berpapasan dengannya dan ketika itu dia tengah memikul beban berat. Aku bertanya padanya, bagaimana kondisi rohmu? Sedang sekarat, sahutnya. Dari Mujallid, Asy-Sya'bi bercerita, suatu hari ketika aku sedang duduk, tiba-tiba datang seorang sambil menghampiriku seraya bertanya, kamu Asy-Sya'bi? Betul, jawabku. Orang itu kemudian bertanya, beritahukan padaku tentang iblis, apakah ia juga mempunyai istri? Aku jawab, beritakan padaku tentang iblis, apakah ia juga mempunyai istri? Aku jawab, sungguh dialah pengantin yang tidak pernah aku lihat. Pengantin yang tidak pernah aku lihat, ya iblis. Begitu. Ya iblis, pengantin yang tidak pernah aku lihat. Mujallid berkata, aku pun teringat akan firman-Nya, pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Quran Surat Al-Kahfi 18:50. Lalu aku pun sadar bahwa keturunan tidak akan diperoleh tanpa adanya seorang istri. Itu masalah ayat ya. Sekarang guru dan murid. Guru-gurunya ya banyak sekali nih. Al-Hafiz menuturkan, dia Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zaid bin Thabit, Qais bin Sa'ad bin Ubadah, Kharzah bin Ka'ab, Ubaidah bin Samit, Abu Musa al-As'ari, Abu Mas'ud al-Ansari, Abu Hurairah, Al-Mughirah bin Syu'bah. Banyak sekali. Abu Mughirah bin Syu'bah, Abu Juhfah As-Sawai, An-Nu'man bin Bashir, Abu Tha'labah Al-Khusani, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Buraidah bin Al-Qasib, Al-Bara bin Azib, Muawiyah, Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samurah, Jarir bin Abdullah, Al-Haris bin Malik bin Basrah, Habasi bin Junadah. Banyak sekali. Al-Hasan, Zaid bin Arqam, Ad-Dahak bin Qais, Samurah bin Jundab, Amir bin Sahar, 4 Abdullah yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Muti, Abdullah bin Yazid Al-Khatami, Abdurrahman bin Samurah, Adi bin Hatim, Urwa bin Al-Ja'ad Al-Bariqi, Urwa bin Midras, Amr bin Umayyah, Amal bin Hurais, Imran bin Husain, Auf bin Malik, Iyad Ash'ari, Ka'ab bin Ujrah, Muhammad bin Saifi, Al-Miqdam bin Madikarib, Wabisah bin Ma'bad, Abu Jabira bin Ad-Dahak, Abu Surayh Al-Ghifari, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas, Aisyah, Ummu Salamah, Maimunah binti Haris, Asma bintul Umais, Fatimah binti Qais, Ummu Hani binti Abu Talib, dan para sahabat lainnya radhiyallahu anhum.
Sedangkan gurunya dari kalangan tabi'in diantaranya Al-Haris Al-A'war, Kharija bin As-Salt, Zir bin Hubaish, Sufyan bin Lail, Sam'an bin Musyiq, Suwaid bin Ghaflah, Suray Al-Qadi, Suray bin Hani, Abdul Khair Al-Hamdani, Abdurrahman bin Abu Layla, Urwah bin Al-Mughirah bin Asy'ubah, Al-Qamah bin Qais, Amar bin Maimun Al-Audi, Masruq bin Al-Ajda, Al-Muharrar bin Abu Hurairah, Warad sekretaris Al-Mughirah, dan Abu Burdah bin Abu Musa Al-Ash'ari,